Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ingin mempresentasikan hasil data statistika saya yang berjudul Hasil Panen Ubi Kayu di Kota Pematang Siantar. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai akhir ujian praktikum saya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Wulansari Deda Medpal, NPM 19751069, Program Studi Agribisnis D3, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Berikut ini merupakan data N sama dengan 30 hasil panen ubi kayu di Kota Pematang Siantar. X merupakan hasil luas lahan, sedangkan Y merupakan jumlah produksi panen. Untuk mengetahui persamaannya, harus diketahui terlebih dahulu nilai A dan nilai B. Berikut rumus untuk mendapatkan nilai A dan nilai B-nya. Ketika nilai A dan nilai B sudah ditemukan, maka nilai Y sama dengan A tambah BX. Korelasi. Korelasi merupakan hubungan linier searah, bukan timbal balik antara dua variabel atau lebih. Nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linier antara dua perubahan acak. Berikut merupakan data analisis efisiensi usaha tani ubi kayu di Kota Pematang Siantar. Nilai X merupakan 6 dan Y 15. X merupakan simbol dari luas lahan dan Y simbol dari hasil produksi atau jumlah produksi. Untuk mencari X kuadrat yaitu X dikali X dan Y kuadrat Y dikali Y. Untuk mendapatkan hasil XY, X dikali Y. Sehingga jumlah dari XY terdapat 6.561. Jadi jumlah N sama dengan 30, hasil dari XY yaitu berjumlah 6.345.224. Kita tinggal memasukkan. Untuk menghitung nilai korelasi, yaitu dapat menggunakan rumus sebagai berikut, di mana R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikurang akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Sehingga besar korelasi yang didapat berjumlah minus 14.279.654,15. Kedua adalah regresi. Kemunduran ke arah sedang yaitu ketergantungan satu atau lebih variabel, bebas terhadap variabel tidak bebas. Persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadrat, di mana A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N. Berikut tabel persamaan regresi Y fred sama dengan Y produksi. Untuk menghitung Y prediksi adalah persamaan regresi yang sudah didapat dari nilai Y sama dengan 1 ditambah 15,80. Y pred sama dengan 1 ditambah 15,80 X nilai Y dikali luas lahan. Sedangkan untuk menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus Y rata-rata sama dengan jumlah seluruh data pada Y variabel banyaknya data. Ketiga, ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi yang disimbolkan dengan R kuadrat atau besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya.
dari variabel terikatnya koefisien dihitung dengan R kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma R dikurang Y kuadrat dikuadratkan per sigma Y dikurang Y dikuadratkan. Koefisien determinasi disesuaikan adjust R adjust sama dengan R kuadrat dikurang P 1 dikurang R kuadrat per N dikurang P dikurang 1. Saya juga akan menjelaskan pengertian dari koefisien determinasi. Koefisien determinasi dengan simbol R kuadrat merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa R kuadrat merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum, R kuadrat digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam menggunakan koefisien determinasi untuk melihat pengaruh X terhadap Y, karena kolerasi hanya menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan Y. Jika tujuan riset hanya untuk mengukur hubungan, maka sebaiknya berhenti saja di angka koefisien korelasi. Koefisien determinasi untuk uji F digunakan untuk uji ketepatan model. Apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sebenarnya? HO sama dengan diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. HO ditolak jika F hitung lebih besar F tabel. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, 6,32, maka persamaan regresi dinyatakan baik atau good of leaf. Ternyata F hitung lebih besar dari F tabel atau 12.876,4 lebih besar dari 6,32. Maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan terdapat pengaruh luas lahan terhadap hasil panen tanaman ubi kayu. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. HO diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel. HO ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung sama dengan BJ per SBJ. T hitung sama dengan 4,76 per 7.000, 2544 sama dengan 0,6561. T tabel dengan ketentuan A sama dengan 0,05, DK sama dengan N kurang 1 sama dengan 30 dikurang 1 sama dengan 29. Dengan menggunakan uji dua pihak, maka diperoleh T tabel sama dengan 6,05. Yang terakhir ada hipotetis. Dilakukan survei terhadap 30 responden untuk meningkatkan hasil panen petani ubi kayu di Desa Pematang Siantar dengan tingkat panen sebagai berikut. Dapat diketahui S sama dengan 7,85, rata-rata sama dengan 15,77. Pertanyaan, apakah hasil panen ubi kayu di Pematang Siantar 60% rata-rata skor idealnya? Diketahui. Skor ideal sama dengan banyaknya pertanyaan X skala terbesar X jumlah responden. Sama dengan 30 kali 4 kali 30 sama dengan 360. Jadi, rata-rata skor idealnya 360 dibagi 30 sama dengan 12. 60% rata-rata skor ideal sama dengan 75% dikali 12 sama dengan 9. H0 dan H1 dalam bentuk kalimat H0 hasil panen sama dengan 75% rata-rata skor ideal. H1 hasil panen tidak sama dengan 75% rata-rata skor ideal. Jadi, hipotesis statistikanya sama dengan H0 dan H1 sama-sama 9. Dan
taraf signifikan A sama dengan 0,05, T-tabel dengan ketentuan A sama dengan 0,05. Dengan menggunakan dua pihak, maka diperoleh T-tabel sama dengan 3,32. Kriteria uji dua pihak jika sama dengan minus tabel dikurang jika minus T-tabel sigma T hitung sigma T-tabel. Kesimpulannya bahwa rata-rata skor ideal motivasi kerja karyawannya sama dengan 75%. Demikian video presentasi yang telah saya buat. Saya Wulansari Deda Medpal mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam video presentasi yang saya buat, saya mohon maaf sebesar-besarnya.